Berapa lama lagi engkau berbicara begitu? Perkataanmu seperti angin menderu. Jika engkau mencari Allah, jika memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, jika engkau bersih dan jujur, maka Ia akan memulihkan engkau kedudukanmu yang kemudian sangat mulia. Gubahan beberapa ayat dari Ayub pasal yang ke-8. Renungan kita satu hari satu pasal dari kitab Ayub. Hari ini Ayub pasal yang ke-8. Dari pasal 6 dan 7 kita bertemu dengan ucapan Ayub yang menyesali hidup dan kehidupannya, menyesali mengapa dia harus menderita begitu rupa. Kemudian Elifas berbicara kepada Ayub. Dia menyangkal kata-kata Ayub tersebut. Dia membantah, Ayub tidak boleh berkata seperti itu. Kemudian Ayub merasa kecewa terhadap ucapan-ucapan dari Elifas itu. Dalam pasal 6 Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Pasal yang ke-7 juga Ayub masih mengungkapkan tentang kekecewaan dia terhadap apa yang telah Allah lakukan dalam hidupnya. Kini temannya Ayub yang lain yaitu Bildad, dia berbicara. Dia awali dengan kata-kata, berapa lama lagi engkau berbicara seperti itu? Perkataanmu seperti angin menderu. Ya, Ayub menyesali hidup dan kehidupannya. Ayub menyesali apa yang terjadi pada dirinya. Bahkan dia ingin mati lebih cepat. Bildad justru mengungkapkan bahwa Allah tidak mungkin membekukan keadilan. Allah tidak mungkin membekukan, memutar kebenaran. Ia tetap adil dan benar di dalam apa yang ia lakukan terhadap umat manusia. Sehingga Bildad berkata, jika engkau mencari Allah, jika engkau memohon belas kasihan, jika engkau jujur dan bersih hidupnya, maka Tuhan, maka Allah akan memulihkan keadaannya. Memulihkan apa yang ada pada dirinya, ada perubahan. Terjadi perubahan yang sangat drastis, bahkan apa yang dialami oleh Ayub akan melebihi dari hari-hari sebelumnya sebelum ia menderita. Ya, itu yang harus terjadi. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara dalam Tuhan, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan. Ungkapan Bildad ini sudah jelas bagi Ayub dan bisa saja juga tertuju kepada saudara dan saya. Ketika kita berhadapan atau mengalami apa yang disebut penderitaan, duka, dan berada di dalam suatu situasi yang seperti dalam titik nol atau berada dalam posisi yang sangat rendah, maka jangan berpikir bahwa Tuhan atau Allah sudah membelokkan perhatian, keadilan, kebenaran dari diri kita. Justru sebaliknya, Ia menjaga, Ia tetap menolong, dan Ia tetap memperhatikan. Dan di balik itu semua, firman Tuhan berkata di dalam Ayub ini bahwa penyesalan atau hidup yang datang memberikan penyesalan di hadapan Tuhan, maka Ia akan memulihkan keadaan, bahkan melebihi dari apa yang sebelumnya terjadi. Saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, itulah pengalaman Bildad yang dia ungkap ulang kepada Ayub bahwa jangan melupakan apa-apa yang terjadi. Ia tidak pernah membenci, ia tidak pernah menolak orang yang berpegang pada nasihat atau apanya maunya Tuhan yang terjadi dalam hidup dan kehidupan.
Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara dalam Tuhan, bisa saja saudara seperti Bildad yang memberikan nasihat kepada orang lain, berikan bimbingan kepada orang lain ketika mereka sementara berada di dalam titik terendah pada hidup dan kehidupannya. Katakan kepada mereka seperti yang diungkapkan Bildad ini, Tuhan mengasihi, Tuhan menolong, dan Tuhan menjaga. Dan Tuhan tidak pernah membelokkan perhatian dia terhadap orang yang ia kasih kepada umatnya, kepada seluruh umat manusia yang datang dan bergantung sepenuhnya kepada dia. Itu jika Anda bisa seperti Bildad. Bisa seperti itu karena kita belajar, Anda belajar, kita belajar firman. Dan menggunakan firman itu untuk membimbing, membina, dan berseru kepada orang lain. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita menjadi penguat semangat bagi sesama kita, penasehat bagi sesama kita, gandeng mereka, angkat tangan mereka, dan berjalanlah di dalam celah-celah hidup dan kehidupan yang terlupakan. Menemukan orang yang jatuh, menemukan orang yang terlupakan, orang yang tertindas. Bawa mereka ke hadapan Tuhan, bawa mereka supaya mereka bisa eksis, mereka bisa mengaktualisasi diri, dan juga mereka mampu berkarya di dalam hidup dan kehidupan selanjutnya. Mari saudara-saudaraku berkarya untuk sesama, melakukan sebanyak hal untuk sesama manusia di dalam kemanusiaan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.